Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Umam dari kelas paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID. COVID, apa itu COVID? COVID adalah suatu kerangka panduan tata kelola TI atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi di sini COVID itu bukan sebuah software, melainkan tentang gimana sih tata kelola TI, kerangka-kerangkanya gitu. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk kontrol IT. Nah, kata kuncinya di sini COVID itu adalah sebagai kontrol untuk TI itu sendiri agar memudahkan dalam pengontrolan TI tersebut. Jadi harapannya bisa meningkatkan kualitas dan nilai serta penyederhanaan alur proses sebuah organisasi. Biasanya akan lebih mempermudah dalam melakukan suatu tujuan. Dengan adanya sistem yang tertata rapi akan memudahkan dalam mencapai tujuan. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail, sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapakah pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam proses organisasi, yang organisasinya bergantung pada kualitas dan penguasaan teknologi. Kita masuk ke sejarah COVID. COVID versi pertama itu lahir pada tahun 1996 oleh IT Government Institute yang merupakan bagian dari ISACA, Information System Audit and Control Association. Kedua ada di tahun 98, versi 3 2000, COVID-4 2005, COVID-41 2007, dan terakhir 2011. COVID itu misinya adalah melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol dari teknologi informasi secara umum. Dan ini adalah merupakan tolak ukur dari dari acuan dan internasional, yaitu COVID ya. COVID Framework, IT Research, IT Process, Business Requirement. Ini ada data, information data, teknologi, fasilitas, human resource. Kalau business requirement ada efektivitas, efisiensi, kerahasiaan terjaga. Di sini ada integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi. Di sini IT research ini yang dimaksud adalah tentang tersedianya sumber daya IT, siapa aja, tahu data apa aja yang tersedia dalam sumber IT. Kalau IT proses ini lebih ke bagaimana IT diorganisir
bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Kalau ini apa yang stakeholder harapkan dari IT, harapannya itu apa dari IT ini loh, seperti efektivitas, lebih efisiensi, lebih kerahasiaannya terjaga, integritas dan lain sebagainya. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu ada pertama planning dan organization, ada delivery support, acquisition dan implementation, monitoring and evaluation. Plan itu di sini yang dimaksud adalah perencanaan dan pengorganisasian tentang strategi, teknik, merencanakan visi misi, organisasi dan infrastruktur, dan akan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: apakah IT strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya, yaitu ada orang-orangnya, karyawannya, stakeholder yang ada di dalam perusahaan tersebut, apakah sudah maksimal atau belum gitu. Apakah semua orang di dalam sudah memahami sasaran IT? Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah orang-orang yang di dalamnya tadi. Apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Ini biasanya untuk orang-orang yang sudah tua itu mungkin agak susah untuk penerapan IT dalam perusahaan tersebut. Biasanya dia lebih pengen yang cara lama, soalnya kalau udah tua itu susah diatur. Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Ya, ini mutunya. Masuk ke pengadaan dan implementasi. Nah, perubahan dan pemeliharaan. Di sini ada apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Biasanya itu akan merepotkan di awal, tapi akan enak di belakang. Soalnya dengan sistem itu akan lebih mudah semua untuk mengakses dan akan lebih efisien gitu. Layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, pengelolaan sistem aplikasi itu masuk di layanan dan dukungan. Apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya itu IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Harapannya akan lebih ke pekerjanya itu akan disosialisasi agar dapat menggunakan IT dengan baik dan benar. Nanti harapannya lebih produktif dan lebih cepat dan efisien dalam kerja. Apakah keamanan, integritas dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Nah, kalau untuk yang kontrol, nanti untuk jenis monitoring, nah, penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, penguasaan. Dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi dengan yang diharapkan? Nah, kayak gitu. Kerangka kerja framework COBIT mengamankan aset, sistem informasi, efektivitas, efisiensi. Nah, ini yang tadi availability, confidentiality, data integrity, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal. Pertama itu ada penjelasan dari mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras, hardware, software, manusia, data,
itu akan dijaga oleh sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Harapannya akan lebih efisien dengan adanya COVID ini. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi. Efisien, ini akan harapannya jika adanya COVID ini akan menimbulkan efisien. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun maka pihak dalam ini jadi biasanya akan ada pengurangan karyawan karena semuanya banyak dikontrol oleh sistem. Jadi untuk penggunanya yaitu adalah karyawan itu akan biasanya secukupnya saja, tidak terlalu banyak seperti sebelum adanya sistem. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan berhubungan dengan ketersediaan dukungan makin sering terjadi gangguan maka ini seperti server kalau banyak yang mengakses dia akan down. Seperti servernya yang sering rame mungkin di kampus biasanya kan kalau yang akses banyak itu akan down. Menjaga kerahasiaan. Di sini fokus kerahasiaan ini adalah perlindungan terhadap informasi. Informasi di sini terkait tentang database. Jadi harapannya akan kita berikan keamanan untuk menjaga kerahasiaan dari data perusahaan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam mengelola organisasi pelaporan dan pertanggungjawaban. Menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak bagus dan memiliki keputusan yang salah. Menjaga integritas data, menaati seluruh aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal, eksternal, dan entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku akan memberikan dampak positif dan akan memberi nilai tambah terhadap para regulator bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi di sini hati-hati dalam menaati peraturan itu akan lebih baik ketika untuk melaksanakan segala hal terkait COVID tadi. Jadi harapannya ketika bekerja hati-hati, semua akan menghasilkan sesuatu yang baik dan akan maksimal. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.